Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, Liga 1 2022-2023 akhirnya memasuki pekan terakhir, pekan penentuan, pekan penghujung. Nah, di pekan penghujung ini ada dua pertandingan yang sangat-sangat dinantikan, yang sangat-sangat seru, karena dua pertandingan ini akan sangat menentukan nih. Apakah dua tim yang akan bertanding di dua pertandingan ini bisa finish sebagai runner up dan mungkin saja membuka peluang mereka untuk tampil di AFC ya, yakni antara Persib Bandung kontra Persikabo dan Persija Jakarta kontra PSS Sleman. Nah, ada dua pertandingan ya yang sangat-sangat dinantikan, dan uniknya dua pertandingan ini digelar dalam waktu bersamaan. Nah, menurut kalian laga mana sih yang akan disiarkan secara langsung? Apakah Persib versus Persikabo atau Persija versus PSS Sleman? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas nih persiapan keempat tim ini, bukan dua tim lagi ya, 4 tim dalam melakukan pertandingan terakhir demi menjaga asa untuk finish di urutan kedua atau runner up, khususnya bagi Persib dan Persija. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah persiapannya satu demi satu, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini ya, agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Musim 2022-2023 segera berakhir dan hanya menyisakan satu pekan saja. Juara sudah ditentukan, tinggal tunggu siapa runner up-nya. Meskipun posisi runner up ini tidak menjamin bakal main di AFC, tapi harapan itu tetap selalu ada. Maka dari itu ada dua laga yang sangat ditunggu, dan uniknya dua laga ini akan disiarkan secara bersamaan, yakni laga dua tim pemburu posisi runner up, Persib versus Persikabo dan Persija versus PSS Sleman. Yuk kita intip peluang dan kesiapan dua tim rival ini di jelang laga yang sangat penting ini. Yang pertama kita akan bahas laga Persib versus Persikabo. Laga ini sangat penting bagi Persib. Selain posisi runner up yang jadi tujuan, laga ini pun sekaligus laga pembuktian baik untuk pelatih maupun pemain. Sementara bagi Persikabo, kemenangan di laga ini akan membantu memperbaiki posisi mereka di klasemen akhir. Apalagi Persikabo berniat perbaiki catatan rekor pertemuan dengan Persib, di mana dari 15 kali bertemu dengan Persib Bandung sejak Liga Indonesia, Persikabo hanya baru bisa 1 kali rasakan kemenangan, 7 kali hasil imbang, dan 7 laga sisanya Persikabo kalah dari Persib. Dan di pertemuan pertama pun musim ini, Persikabo tak bisa kalahkan Persib dan harus bermain imbang 1-1. Jika bicara main mata, harusnya Persikabo bisa sedikit mengalah pada Persib. Pasalnya dua tim ini satu daerah alias derby Jawa Barat. Tapi tentu kita tahu Bogor itu lebih dekat jaraknya ke Jakarta dibanding ke Bandung. Apalagi ada istilah Persib ini anak emasnya Jawa Barat, sedangkan Persikabo adalah anak tirinya Jawa Barat. Jadi kita nggak tahu apakah Persikabo ini main matanya dengan Persib atau justru main matanya dengan Persija. Laga ini sendiri membingungkan. Persib itu tuan rumah yang harusnya main di GBLA, dan GBLA pun udah bebas ya. Tapi kok PT LIB ini kekeh ya laga ini digelar di Pakansari? Kan itu sama aja dong Persib main tandang, kan Pakansari kandangnya Persikabo. Jujur kami bilang ya, PT LIB ini ketahuan banget curangnya sama Persib, dan gak sembunyi-sembunyi loh lakukan kecurangan sama Persib. Tapi anehnya kok manajemen sama supporter Persib ini diem aja ya. Giliran bikin rusuh di stadion aja kencang tuh supporter Persib. Giliran klubnya dicurangi PT LIB aja melempem. Katanya cinta Persib, tapi omdo alias omong doang. Lawan dong yang bikin curang Persib. Ini mah cara recing wae. Sieun gitu ka PT LIB. Ah, demo atuh.
Oke, kita akan bahas persiapan kedua tim ini ya. Di kubu Persib Bandung, jelas awan yang sangat kelam tengah menyelimuti tim asal Bandung ini. Konflik internal antara pelatih dan pemain tengah muncul di akhir-akhir kompetisi ini. Penyebabnya ya simpang siur. Ada yang bilang Luis Milla terlalu maksain pemain. Ada juga yang bilang pemain ada yang udah nggak betah terus bikin ulah. Ada juga yang bilang lantaran ada pihak ketiga yang ngompor-ngomporin dan lain-lain tentunya. Oke, kita urai satu persatu ya. Luis Milla mengaku heran pada para pemain Persib. Padahal saat lawan Persis Solo, para pemain ini main Spartan. Tapi kenapa saat lawan Persita seperti malas-malasan? Dan Luis Milla tak tahu alasannya. Menurut kami kunci masalahnya ada di trio Belanda, Klok, Nick, dan Ezra. Kenapa demikian? Saat Persib kalah dari Persija, Klok ngambek digantikan oleh Luis Milla. Dan dia bilang di akhir pertandingan begini nih, ini bukan Persib yang sesungguhnya, dengan nada menuduh Luis Milla. Lalu ketika bos Persib Teddy Cahyono bertemu dengan Robert Rena Abed yang menawari dua pemain ke Persib yakni Thomas Verheide dan Oscar Zawada, tapi kabarnya Luis Milla menolaknya lantaran menurut Luis Milla liga saja belum kelar tapi sudah mikirin pemain. Tiba-tiba ada isu nih kalau pemain Persib ini ada yang ngompor-ngomporin dan bilang gini nih, ngapain kalian main ngotot? Kalian aja belum tentu dipertahankan oleh Persib. Ya udah nyantai aja. Itu kata salah satu seorang pemain yang sumber pemain yang kami temui ya. Yang maaf kami nggak bisa sebutkan siapa pemainnya, tapi kata dia sih begitu. Makanya waktu lawan Persita kelihatan banget ya, para pemain Persib ini seperti ogah-ogahan. Ya karena itu para pemain ini udah kena hasutan oknum-oknum yang ada di dalam skuad Persib. Dan puncaknya saat di locker room lawan Persita, katanya sih ada ketegangan antara pelatih dan pemain. Hingga akhirnya pelatih di akhir pertandingan bilang, para pemain ini nggak punya mental dan attitude. Kami rasa benar ucapan Luis Milla, para pemain Persib emang nggak punya mental. Bahkan bukan cuma kami yang bilang, pelatih Aji Santoso saja pernah bilang, Persib itu tim bagus, tapi mereka nggak punya mental, apalagi mental juara. Sintayong pun pernah bilang, saya rasa para pemain Persib yang ada di timnas fisiknya payah, cuma 30% dan tak punya mental. Tuh, masih ada yang bilang Luis Milla ini arogan. Lalu soal attitude atau kesopanan, pantaskah seorang pemain lakukan hal ini pada pelatih di depan publik? Udah merasa jadi mega bintang lu. Kalau yang lakukan itu seorang CR7 atau Messi yang udah sabet seluruh gelar di dunia, ya masih bisa dimaklumi kalau lakukan hal ini. Lah ente siapa? Luis Milla ini pelatih kelas dunia, mantan bintang Real Madrid, Barcelona, dan Valencia, klub-klub yang bahkan ente nggak mungkin bisa masukin. Jadi wajar dong kalau Luis Milla ini bilang pemain Persib nggak punya attitude. Gara-gara satu oknum pemain yang nggak punya attitude, kena semua kan? Nah makanya saat menghadapi Persikabo, Luis Milla ini benar-benar pusing. Harus memakai siapa? Pasalnya Luis Milla ini takut para pemain Persib sudah terkena hasutan oknum-oknum ini, yang akhirnya kejadian lawan Persita akan terulang lagi. Ada sih pemain-pemain yang royal pada Persib seperti Febri, Beckham, Erwin, Dado, Ajis. Tapi mereka mungkin saja saat ini punya pemikiran jelek pada Luis Milla. Kenapa demikian? Lantaran para pemain yang royal ke Persib ini jarang ditampilkan, apalagi setelah Hen Herdiana diparkirkan hingga akhir musim. Jadi ada istilahnya sakit hati pada Luis Milla. Riweh kan? Jujur kami bilang nih ya, kalau emang kondisi para pemain Persib kayak gini, mending tendang-tendangin keluar aja tuh para pemain kayak gini mah. Gak profesional namanya. Masa masalah pribadi dibawa-bawa ke lapangan? Gak pantas para pemain kayak gini tuh ada tim sebesar Persib. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Teja Paku Alam. Trio center back ditempati oleh Irianto, Victor, dan Jupe. Dua wingback ditempati oleh Fred Butuan dan Daisuke Sato. Duet jangkar ditempati oleh Deddy Kusnandar dan Robby Darwis. Sisi sayap ditempati oleh Febri Haryadi dan Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva. Dan berikut formasinya.
Sementara di kubu Persikabo, meskipun tim ini sudah tak ada lagi kepentingan baik juara maupun degradasi, dan tim ini pun tim asal Jawa Barat, tapi bukan berarti tim ini akan mau nyerah gitu aja sama Persib Bandung, apalagi main mata ya sama Persib. Pasalnya seperti kita tahu, Persikabo ini lebih dekat dengan Persija lantaran jarak antara Bogor dan Jakarta lebih dekat dibanding jarak antara Bogor dan Bandung. Apalagi orang Bogor itu 40%-nya adalah Jackmania, 30%-nya Kabo Mania, dan 30%-nya Boboto. Jadi kebanyakan Jackmania ya. Apalagi ini akhir kompetisi yang artinya para pemain Persikabo pun tentunya ingin tunjukkan jika mereka layak dipertahankan atau paling tidak ada tim yang mau merekrut mereka. Jadi kami prediksi Persikabo pun akan main ngotot di laga ini. Tapi ambisi Persikabo ini bisa terhalang dengan absennya beberapa pemain, termasuk sang kapten kedua yakni Andi Setio yang justru terkena kartu merah saat lawan Persik Kediri. Ditambah sejumlah pemain lain yang harus absen seperti Gilang Ginarsa, Dava, Ismi Hatue, Syafri Lestalu, dan lain-lain yang cedera. Kenapa kami bilang Persikabo akan main ngotot di laga ini? Salah satunya adalah pelatih Persikabo yakni Aidil Sarin adalah CS-nya Robert Rene Albert. Apalagi Aidil ini masuk ke Persikabo atas usulan Robert Rene Albert yang otomatis jika Rene Albert ingin ambil lagi kursi pelatihan Persib, ya pastinya Aidil pun ini akan mati-matian mengalahkan Persib agar Luis Milla ini terdepak dari kursi kepelatihan Persib Bandung. Jadi menurut kami laga ini tuh bukan lagi laga derby Jawa Barat, tapi laga panas. Dan berikut prediksi susunan pemain Persikabo. Di bawah Mister ditempati oleh Syahrul Trisna. Duet center back ditempati oleh Lukau dan Syahrul Lasinari. Bek kiri Lucky Oktavianto dan bek kanan ditempati oleh Alvin Tua Salamoni. Duet jangkar ditempati oleh Tegar Infantri dan Manahati Lestusen. Sisi sayap ditempati oleh Rian Kurnia dan Pedro Henrique. Sementara ujung tombak ditempati oleh Dimas Derajat yang ditopang oleh Bruno Dibal. Dan berikut formasinya. Sementara di laga lain di jam yang sama ada Persija Jakarta versus PSS Sleman. Di sini jelas Persija diuntungkan. Kenapa demikian? Selain bertindak sebagai tuan rumah, lawannya pun PSS Sleman. Maaf, bukan kami remehkan PSS ya, tapi ini lebih ke faktor koneksi. PSS sudah tidak ada ambisi lagi, kalah pun mereka tak terdegradasi. Dan ini bisa jadi laga terakhir Seto Nurdiantoro bersama PSS, atau istilahnya ada pikiran begini nih, ya udahlah ngapain juga main ngotot lawan Persija, toh musim depan saya udah nggak di PSS lagi, ini baru kemungkinan lo ya. Tapi bisa saja Seto Nurdiantoro tetap menginstruksikan anak asuhnya untuk main ngotot lawan Persija demi dilirik oleh tim lain. Dan kita tahu tipikal Seto ini bukan tipikal pelatih yang lemah ataupun pelatih yang mudah menyerah, tapi tipikal pelatih yang selalu ngotot. Tapi walaupun Seto Nurdiantoro ini berniat main ngotot, kalau manajemen PSS-nya ini main mata dengan manajemen Persija, ya wassalam. Ya, tetap aja di sini Persija pasti akan lebih diuntungkan. Apalagi jika kita lihat dari rekor pertemuan. Di 5 laga pertemuan terakhir, Persija 2 kali unggul atas PSS, berbanding 1 kali keunggulan PSS dan 2 kali berakhir imbang. Meskipun dua tim ini sama-sama raih kemenangan di laga terakhirnya, yakni Persija menang 0-1 atas Persebaya dan PSS menang 2-0 atas Bali United, tapi kami prediksi Persija akan bisa atasi permainan PSS. Sebab Persija punya misi yang sangat besar, yakni singkirkan Persib dari jalur runner-up musim ini. Lalu, bagaimana persiapan kedua tim ini? Yuk kita intip. Di kubu Persija Jakarta, pelatih Thomas Doll menyatakan target utama saat ini adalah runner-up. Namun Doll pun mengakui penentuannya bukan di tangan Persija, tapi di tangan Persib. Jika Persib menang, maka Persija pun harus menang agar jadi runner-up. Tapi jika Persib kalah, Persija kalah pun tak jadi soal.
Tapi lagi-lagi Thomas Doll tak mau jumawa. Doll mengakui performa anak asuhnya naik turun, bahkan di laga-laga krusial Persija malah terpeleset. Inilah yang ditakutkan oleh Thomas Doll. Ketika ditanya tim manakah yang seharusnya pantas mewakili Indonesia di kancah internasional, apakah Bali, PSM dan Persija atau Bali, PSM dan Persib, Thomas Doll mengatakan, "Saya tak bisa membanding-bandingkan hal tersebut. Kalian para penonton tentu sudah tahu tim mana yang pantas. Kalaupun ada tim yang pantas lolos tapi tidak lolos, ini hanyalah faktor ketidakberuntungan saja," ujar Thomas Doll. Menghadapi PSS Sleman, pelatih Thomas Doll mewanti-wanti pada anak asuhnya agar jangan sampai terpancing emosi hingga berbuat hal yang merugikan tim. Doll memang terkenal pelatih yang sangat benci dengan hal atau tindakan tak terpuji, baik itu dilakukan oleh pemain lain maupun pemain dirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh pemainnya Reski Pandi terhadap pemain Persebaya. Doll memarahi Reski Pandi dan mengatakan Reski Pandi sangatlah buruk. Di sisi skuad sendiri, Persija dipastikan tetap tak bisa atau tak akan diperkuat dua pemain asingnya, yakni Yusuf Helal dan Hanno Behren. Ini artinya Thomas Doll akan tetap memakai formasi sama seperti saat melawan Persebaya, dan berikut formasinya. Di bawah Mistar ditempati oleh Andri Tani Ardiasyah. Trio center back ditempati oleh Ondrej Kudela, Hansa Muyama dan M Ferrari. Dua wingback ditempati oleh Firza Andika dan Ilham Rio Fahmi. Duet jangkar ditempati oleh Reski Fandi dan Syahrian Abimanyu. Sisi sayap ditempati oleh Riko Simanjuntak dan Witan Sulaiman. Sementara ujung tombak ditempati oleh Michael Kermencik, dan berikut formasinya. Sementara di kubu PSS Sleman, kemenangan mengejutkan atas Bali United yang justru diraih tanpa satupun pemain asing memang sangat mengejutkan, apalagi di tengah isu pelatih Seto Nurjantoro akan dicoret di akhir musim dan digantikan oleh Robert Rene Albert. Di laga lawan Persija ini pun tampaknya PSS kembali tak akan diperkuat pemain asingnya. 3 pemain asing yang ada justru kabarnya sudah tak ada dalam skuad. Djihad Ayyub resmi dilepas usai kontraknya habis di 31 Maret lalu. Lalu Yevhen Bokaspili yang cedera dan harus pulang ke Ukraina, sementara Jonathan Kantilana yang masih memperkuat timnas Palestina. Tapi rupanya hal ini tak membuat Seto Nurjantoro pusing dan tetap pede hadapi Persija Jakarta, atau mungkin lebih tepatnya nothing tulus kali ya. Pemain-pemain cepat seperti Rizky Dwi dan Ricky Cawor atau duet RR di depan akan kembali jadi andalan Seto dalam mendobrak pertahanan Persija. Apalagi bagi Ricky Cawor, ini adalah kesempatan balas dendam pada Persija yang menelantarkannya musim lalu. Tapi ini bisa jadi anti klimaks kalau manajemen PSS ternyata main mata dengan manajemen Persija demi tujuan tertentu. Ya, jadi nggak seru lagi deh laga ini. Tapi kita lihat nanti aja ya. Dan inilah prediksi susunan pemain PSS Sleman. Di bawah Mistar ditempati oleh M. Ridwan. Duet center back ditempati oleh Purwakayudi dan Marco Merauje. Bek kiri Dery Rahman dan bek kanan Ibrahim Sanjaya. Duet jangkar ditempati oleh Kim Kurniawan dan Wahyu Sukarta. Sisi sayap ditempati oleh Todd Ferre dan Haris Tuharia. Sementara duet di depan ditempati oleh Rizky Dwi dan Ricky Cawor. Dan berikut formasinya. Laga Persib kontra Persikabo dan Persija versus PSS Sleman akan dilangsungkan secara bersamaan, tapi kita belum tahu laga mana nih yang akan disiarkan. Untuk Persib dan Persikabo belum pasti apakah di GBLA atau Pakansari, sementara untuk Persija versus PSS sudah pasti di GBK. Oke, itulah tadi pembahasan atau persiapan 2 laga big match di pekan terakhir. 2 laga yang sangat menentukan bagi 2 tim yang ada di dalamnya, yakni Persib dan Persija. Apakah 2 tim ini salah satunya akan finish sebagai runner-up musim ini? Ya kan, kita akan cari tahu sama-sama ya. Dan apakah laga ini dan laga manakah yang akan disiarkan, yaitu maksud saya ya. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.